Upaya mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui hilirisasi pala mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Harapan dari para pendidik dan pelajar yang ada di Maluku Utara menjelang Hari Guru Nasional. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Senin 24 November 2025. Bersama saya Faradila Sultan Matua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Upaya mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui hilirisasi pala mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama petani penangkar benih pala sebagai penerima manfaat. Program hilirisasi pala oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendapat apresiasi dari petani penangkar benih pala atau penerima manfaat Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Program hilirisasi pala juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong para petani pembibitan melakukan budidaya pala yang lebih terstruktur dan berkualitas untuk memenuhi standar industri. Penangkar benih pala Fadli menyampaikan bahwa program hilirisasi pala dapat membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani pembibitan pala yang ada di Maluku Utara. Fadli mengaku penangkar benih pala Putra Maulana miliknya telah menyiapkan bibit unggul dan telah memenuhi permintaan pasar di beberapa daerah di Indonesia. Sangat bermanfaat karena peningkatan pendapatan untuk petani kita yang ada di Kota Ternate untuk penyiapan benih tersebut. Satu bibit itu biasanya 9.500, tetapi itu khusus kita kesepakatan asosiasi, namun sekarang ini tinggal harga 5.500. 5.500. Ini jual ke masyarakat, bukan proyek yang kehutanan itu biar bibit sembarang, tetapi ini untuk produksi ke depan. Dulunya cuma Ternate 1, tetapi sekarang pohon induk unggul sudah bisa kirim ke Sulawesi maupun Jawa dan Sumatera. Para penangkar benih pala berharap ke depan program hilirisasi pala dapat memberikan pasar yang terjamin dan berkelanjutan bagi petani pembibitan pala di Maluku Utara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara bersama. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, pastinya diharapkan guru tetap menjadi teladan dan panutan untuk kemajuan dunia pendidikan. Nah, bagaimanakah harapan dari para pendidik dan pelajar yang ada di Maluku Utara menjelang Hari Guru Nasional? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pertama kami berharap para guru terus semangat mengajar, menjiwai guru-guru, menjiwai jiwa guru yang mengabdi tanpa pamrih. Itu harus terus menjadi landasan kita, semangat kita. Guru tetaplah guru tetap mengajarkan nilai kebaikan sehingga teruslah maju, teruslah bersemangat. Yang terakhir kami juga berharap pimpinan OPD terkait agar bisa terus memperhatikan hak-hak gurunya dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap tahun kita peringati Hari Guru, guru juga tidak terabaikan hak-haknya. Harapan saya untuk Hari Guru Nasional ini, guru-guru dapat membimbing siswa dengan hati, hadirkan siswa dalam setiap doa guru-guru. Untuk pemerintah, saya berharap selalu memperhatikan kesejahteraan dari guru-guru dan
Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Harapan saya untuk Hari Guru Nasional ini adalah guru terus untuk menjadi teladan bagi siswa dan terus semangat untuk anak-anak karena guru adalah pendidikan yang terbaik buat anak-anak dan lingkungan yang terbaik buat anak-anak. Ya mungkin harapan saya semangat terus, berjuang terus. Selamat Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Oke, saya mewakili guru-guru dari SRMA 28 Tidore Kepulauan. Harapan saya untuk rekan-rekan guru, harapannya bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak, apalagi ini selaku program dari Pak Presiden Prabowo di mana memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dan untuk pemerintah harapannya lebih memperhatikan guru, terutama guru honorer yang ada di daerah-daerah terpencil, terus fasilitas-fasilitasnya juga mungkin bisa dipenuhi secara yang ada di kelas minimal kayak gitu sih Pak. Selamat Hari Guru Nasional 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Saya sangat berharap agar guru-guru bisa diperhatikan, terutama guru-guru di daerah kepulauan, karena kami harus menyeberang lautan, menyeberang udara, melewati udara, kemudian menyeberang lautan, dan juga mungkin akses jalan ke sekolah itu harus lebih diperhatikan lagi. Kemudian mungkin bisa diperhatikan kami punya kesejahteraan dan juga fasilitas yang ada di sekolah juga harus dicukupi agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan kemudian anak-anak bisa cerdas bersama dan tumbuh setara. Selamat Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Harapan saya kepada guru-guru di sekolah rakyat kedepannya, semoga kedepannya bisa lebih kreatif dalam mengajar sehingga siswa-siswi di sekolah ini bisa lebih cepat mengerti dan paham tentang pelajaran yang disampaikan. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025, Guru Hebat Indonesia Kuat. Mempunyai harapan, saya mendoakan mereka, umur mereka panjang karena mereka baik selalu. Ajarkan kami sopan santun, ajarkan kami sembahyang terus-terus, sholat. Saya mendoakan mereka, semoga umur mereka tetap panjang selama-lamanya, dan semoga sekolah rakyat ini tetap cerdas bersama tumbuh setara. Selamat Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Sementara itu menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025, Wakil Gubernur Sorbin Suhe menegaskan agar para guru tidak takut dalam mendidik siswa yang berbuat kesalahan. Hal tersebut disampaikan merespon banyaknya kecaman terhadap tindakan disiplin guru. Di tengah banyaknya kecaman terhadap tindakan disiplin guru di berbagai sekolah, Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan agar para guru tidak takut menegur murid yang melakukan kesalahan selama dilakukan secara mendidik dan sesuai etika. Wakil Gubernur Maluku Utara Sorbin Suhe menyampaikan pentingnya ketegasan guru dalam membina perilaku siswa. Pernyataan ini disampaikan merespon meningkatnya sorotan publik terhadap tindakan guru yang sering dianggap berlebihan, padahal merupakan bagian dari proses mendidik. Kami berharap ada guru sekarang ini kan banyak juga dikecam ya. Nah kami berharap tidak usah takut dengan kecaman-kecaman siapapun atas nama demokrasi atau hak asasi yang kadang-kala karena berbagai macam video yang kita saksikan hari ini kan guru seperti sudah takut tegur siswa seterusnya. Kami berharap ini tidak boleh terjadi lagi bahwa guru tetaplah guru tetap mengajarkan nilai kebaikan sehingga teruslah maju, teruslah bersemangat. Menurut Wagub, guru memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu, teguran yang proporsional dan sesuai aturan bukanlah tindakan yang patut ditakuti, melainkan bagian dari tugas profesional pendidik. Faradil Sultan M. Ghafari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sejumlah informasi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini.
Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Saudara, Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Sorbini Suhe meminta agar aparatur sipil negara meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk penghargaan atas jasa para guru yang telah membangun fondasi pendidikan di Maluku Utara. Pada apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berlangsung Senin pagi 24 November, Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan agar seluruh aparatur sipil negara meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk menghargai jasa para guru. Wakil Gubernur menegaskan semua ASN berada di posisinya saat ini berkat bimbingan, pengabdian, dan ketulusan para guru. Ya, pertama kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun guru yang diperingati nanti besok. Kami berharap seluruh ASN meningkatkan kualitas menghargai guru, jasa para guru. Karena tanpa mereka saya kira kita tidak ada apa-apanya. Kita sukses bagian dari upaya guru. Kami juga mengajak kepada seluruh ASN untuk besok mengikuti acara sebagai menghormati, menghargai jasa guru. Melalui pesan yang disampaikan, Wakil Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menghargai peran para guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan dan kemajuan daerah. Faradil Sultan Metua, MK Fahri, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sorbini Suhe menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah lebih serius menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya di area perkantoran. Kebersihan dan kenyamanan dapat menciptakan suasana sehat dan produktif. Wakil Gubernur meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi untuk lebih serius memperhatikan kebersihan lingkungan, khususnya di area perkantoran. Wakil Gubernur mengingatkan, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan kewajiban seluruh aparatur sipil negara. Berharap seluruh pimpinan OPD memperhatikan kebersihan kantor. Nah, kebersihan kantor dan lingkungan dari kota sekitarnya, kami berharap akan maksimalkan sehingga Sufifi betul-betul menjadi kota yang bersih. Mengajak masyarakat, berikan edukasi, termasuk berkoordinasi dengan camat, kepala desa, sehingga sapi-sapi yang masih berkeliaran berharap bisa dikandangkan dengan baik sehingga betul-betul Sufifi ini bisa bersih dari sampah, bersih dari polusi dan seterusnya. Selain itu, pengelolaan sampah secara bertanggung jawab serta penggunaan ruang terbuka hijau menjadi penting. Langkah ini diharapkan dapat membangun kebiasaan positif yang terus diterapkan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan instruksi tersebut, pemerintah berharap tercipta suasana kerja yang lebih sehat dan produktif, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Faradil Sultan Metua, MK Fahri, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda. Berikut ini kami segera kembali.
Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aib. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Saudara, kisah heroik datang dari Dusun Sapiri, Desa Balianging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Seorang anak berusia 10 tahun, Alita Nurul Magfira, tampil sebagai pahlawan kecil setelah berhasil menyelamatkan seorang balita 4 tahun dari kobaran api yang melahap sebuah kios sekitar pukul 20.30 WITA. Dalam rekaman warga, terlihat kios tersebut terbakar hebat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Di tengah kepanikan itu, terlihat keberanian luar biasa Alita yang kembali masuk ke dalam kios untuk menolong balita yang tertidur. Sebelumnya, Alita bersama 4 temannya sedang mengerjakan tugas sekolah di kios tersebut. Tanpa disadari, uap BBM jenis Pertalite tersambar api dari lilin yang digunakan untuk melekatkan lem hingga memicu kebakaran besar. Mereka berhamburan keluar hingga Alita tersentak mengingat ada seorang balita yang masih berada di dalam. Dengan tubuh mungilnya, Alita kembali menerobos kobaran api, membangunkan sang balita, lalu menggendong dan melindunginya dengan pakaian. Balita berhasil diselamatkan. Namun Alita mengalami luka bakar pada kaki dan tangan kanan serta rambut dan alis yang ikut terbakar. Keluar, Ma, tapi ku ingat itu anak bayi. Iya. Baru di situ sudah kasih keluar, lari mau pergi di kolam. Lalu situ itu masuk, kasih keluar di pagar. Dari pagar. Baru saya belakang. Kaki kanan yang terbakar. Iya.
Itu injak api atau bagaimana? Injak api dirasa? Tidak, langsung ada tak bakar di rot. Terus itu tangan tuh yang terbakar dijatuhi api atau bagaimana? Baju tak bakar. Oh, baju terbakar. Kini Alita menjalani perawatan intensif di RSUD Sultan Dang Raja Bulukumba ditemani ibunya. Sang ibu berharap keberanian putrinya dibalas dengan kesembuhan agar Alita dapat kembali bersekolah dan bermain seperti sedia kala. Musari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, puluhan anak sekolah di Kabupaten Maros tetap nekat melintasi sebuah jembatan yang ambruk karena abrasi. Mereka tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya yang terdekat ke sekolah. Beginilah kondisi jembatan Pakere di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros yang ambruk. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 3 meter ini ambruk setelah salah satu pondasinya amblas terkikis abrasi Sungai Maros akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Meski demikian, puluhan warga bahkan anak sekolah tetap nekat melintasi jembatan ini meski sudah ditutup oleh pemerintah. Mereka tidak punya pilihan lain, karena jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang paling dekat ke sekolah ataupun ke kota Maros. Jika mereka memutar arah, mereka harus menempuh jarak sekitar 10 km dari rumah mereka ke sekolah menggunakan roda 2. Sementara itu, warga yang memiliki kendaraan terpaksa harus memarkir motor atau mobil mereka di sisi ujung jembatan, lalu membawa barang-barang mereka dengan berjalan kaki ke seberang. Padahal kondisi jembatan ini sangat berbahaya dilalui karena sewaktu-waktu bisa rubuh total akibat pergeseran pondasi atau penyangganya. Jembatan ini masih dilalui warga karena merupakan akses utama mereka untuk beraktivitas, di mana kalau melewati jalan lain sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Jadi ini merupakan kalau memutar ya? Memutar. Jadi mereka saya lihat membuat semacam tangga darurat untuk dipakai menyeberang. Tapi ini tidak berbahaya, Pak? Sangat berbahaya. Jadi kami tetap menghimbau kepada pemerintah setempat, baik itu Pak Camat maupun dua desa yang menghubungkan jembatan itu, Desa Bonto Tallasa dan Desa Tanete, untuk menghimbau warganya agar tidak melewati jembatan ini karena sangat berisiko tinggi. Jembatan yang dibangun sekitar 20 tahun lalu ini sempat amblas pada bulan Maret, namun tetap bisa dilalui kendaraan roda 2. Karena jembatan ini dibangun bukan menggunakan anggaran pemerintah daerah, perbaikannya pun terkendala hingga saat ini. Warga berharap agar jembatan ini bisa segera dibangun secara utuh oleh pemerintah untuk memudahkan mobilisasi masyarakat. Aziza, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, akhir pekan di Kota Palu Sabtu sore diwarnai keseruan turnamen pushbike yang diikuti 70 peserta anak usia dini. Di atas lintasan, para rider cilik beraksi mendorong sepeda tanpa pedal dari garis finish start hingga finish dengan wajah penuh antusias dan semangat. Dengan helm warna-warni dan perlengkapan khas balap, satu persatu peserta melaju menunjukkan kelincahan dan keberanian mereka. Sesuai usia, tak jarang ada yang terlihat tegang, namun tetap berusaha menyelesaikan lintasan dengan percaya diri. Memperlombakan 7 kategori usia 2-8 tahun, turnamen ini digelar sebagai bagian dari aktivitas hiburan akhir pekan yang juga bersinggung dengan rangkaian festival Tende. Namun perhatian utama tetap tertuju pada aksi para rider cilik di atas trek lintasan. Kebetulan festival Tende mengajak kami berkolaborasi untuk mengadakan aktivasi pushbike sendiri, dan euforianya lumayan ramai lah. Total peserta ada sekitar 70 peserta, dibagi dalam 7 kategori. Ya, dimulai dari umur 2 tahun sampai 8 tahun. Bisa dikatakan seperti itu juga, tapi lebih utamanya untuk melatih mental anak saja biar tidak sering kayak main HP di rumah atau apa, kegiatan positif lah. Kedepannya harapan saya ada lokasi lah yang layak untuk diadakan event karena selama ini kita terkendala di lokasi.
Tidak hanya soal kecepatan, momen-momen lucu dan gemas juga mewarnai perlombaan. Ada yang salah arah, ada pula yang berhenti sejenak menunggu sorakan orang tuanya, namun justru disitulah letak keunikan turnamen pushbike ini. Bagi para orang tua, ajang ini menjadi ruang positif untuk menyalurkan minat dan bakat anak sejak dini. Saya bersyukur bisa ikutkan anak saya di acara ini, acara yang luar biasa. Semoga kedepannya ada lagi event-event berikutnya untuk olahraga pushbike. Alhamdulillah anak saya Riders 2020 Girls juara 1 elit utama. Kategori apa tadi? Kategori elit girl. Harapan saya semoga anak saya lebih fokus lagi berlatih karena kebetulan lagi malas berlatih. Jadi semoga dengan dapat juara lagi lebih fokus lagi berlatih supaya bisa jalan lagi ke luar kota ikut. Peserta memperebutkan total hadiah 12 juta rupiah. Turnamen pushbike ini tak hanya menjadi panggung kompetisi, namun juga sarana pembentukan mental dan keberanian anak melalui olahraga yang dikemas ringan dan menyenangkan. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa Saudara, dan berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Selasa 25 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradil Sultan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.